Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada yang kami hormati Bapak Imam Sofans, SPD, MPD, sebagai dosen pengampu mata kuliah Ilmu Pendidikan, dan rekan-rekan kami yang berbahagia. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan sebuah materi yang berjudul Fenomena Pendidikan di Masyarakat, Keluarga, dan Sekolah. Sebelum kami menjelaskan materi yang akan kami sampaikan, kami akan memperkenalkan anggota dari kelompok kami. Yang pertama, Ainuha Nurul Utami. Yang kedua, Harum Arum Tias. Yang terakhir, Farid saya sebagai moderator, Fahrizal Amirul Humam. Untuk selanjutnya, materi akan disampaikan oleh Harum Arum Tias. Waktu dan layar, saya persilakan. Baik, terima kasih atas waktunya. Boleh slide selanjutnya? Oke. Yang pertama, apa itu fenomena? Fenomena adalah gejala. Fenomena bisa diartikan sebagai fakta sosial dalam kehidupan atau peristiwa yang dapat diamati. Slide selanjutnya. Baik, untuk materi selanjutnya adalah fenomena dalam pendidikan masyarakat. Pendidikan masyarakat adalah suatu kegiatan guna meningkatkan potensi yang dimiliki individu yang diperoleh di masyarakat. Pendidikan masyarakat ini dalam kegiatannya membahas mengenai berbagai macam isu atau masalah yang hadir di masyarakat. Mereka akan berdiskusi berbagai pengalaman membaca buku ataupun sekedar membicarakan isu hangat yang sedang dibicarakan oleh masyarakat. Tentu yang dibicarakan bukan hanya sekedar gosip, melainkan membicarakan hal yang bermanfaat yang dapat memecahkan atau menemukan solusi untuk masalah yang ada di dalam masyarakat tersebut. Fenomena pendidikan di masyarakat yakni para tokoh agama atau tokoh masyarakat berperan dalam penularan norma-norma masyarakat. Selanjutnya, pengajaran nilai sopan santun oleh generasi tua kepada generasi muda. Untuk slide selanjutnya, saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Baik, untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh Ainuha Nurul Utami. Pada waktu dan layar, saya persilakan. Baik, terima kasih. Fenomena pendidikan di keluarga. Lingkungan keluarga adalah usaha sadar orang dewasa secara normatif untuk mempengaruhi perkembangan anak dalam bentuk pendidikan. Orang tua bertanggung jawab merawat, melindungi, dan mendidik anak agar tumbuh dan berkembang dengan baik. Pendidikan keluarga mempunyai pengaruh besar terhadap perkembangan jiwa anak. Hal ini disebabkan karena keluargalah tempat pertama dan utama bagi anak-anak dalam memperoleh pendidikan. Keluarga merupakan tempat anak-anak diasuh, tumbuh, dan berkembang. Keluarga sebagai lingkungan awal pertumbuhan anak harus diisi dengan hal-hal yang bersifat positif, sehingga menjadi start yang baik bagi pertumbuhannya. Pengalaman sukses bagi anak di awal pertumbuhan terus diusahakan, sebab pengalaman seperti itu akan membuka peluang demi kemajuan yang lebih tinggi lagi. Akan tetapi sebaliknya, pengalaman gagal di awal pertumbuhannya bisa mengakibatkan penghambatan dalam pertumbuhan dan perkembangan pada anak pada fase berikutnya. Selain itu, hubungan orang tua dengan anak-anaknya akan mempengaruhi perkembangan jiwa anak. Hubungan yang sering penuh pengertian dan kasih sayang akan membawa pada pembinaan pribadi yang tenang dan terbuka. Slide selanjutnya. Fungsi dan peranan pendidikan di keluarga. Pengalaman pertama bagi masa kanak-kanak. Lingkungan pendidikan keluarga memberikan pengalaman pertama yang menerapkan faktor penting dalam perkembangan pribadi anak. Suasana pendidikan keluarga ini sangat penting diperhatikan, sebab dari sinilah keseimbangan jiwa di dalam perkembangan individu selanjutnya ditentukan. Yang kedua, menjamin kehidupan emosional anak. Melalui pendidikan keluarga ini, kehidupan emosional atau kebutuhan akan rasa kasih sayang dapat dipenuhi atau dapat berkembang dengan baik.
Karena di dalam pendidikan keluarga ini ada hubungan darah antar pendidik dan anak didik. Orang tua hanya menghadapi sedikit anak didik, maka hubungan tersebut berdasarkan rasa kasih sayang yang murni. Yang ketiga, menanamkan dasar pendidikan moral. Di dalam keluarga menerapkan penanaman utama dasar-dasar moral bagi anak, yang biasanya tercermin dalam sikap dan perilaku orang tua sebagai teladan yang dapat dicontoh anak. Yang keempat, menanamkan dasar pendidikan moral. Perkembangan benih-benih kesadaran memberikan dasar pendidikan sosial. Perkembangan pendidikan kesadaran sosial pada anak-anak dapat dipupuk sedini mungkin, terutama lewat kehidupan keluarga yang penuh rasa tolong-menolong, gotong royong secara kekeluargaan, menolong saudara atau tetangga yang sakit, bersama-sama menjaga ketertiban, kedamaian, kebersihan, dan keserasian dalam segala hal. Yang terakhir, peletakan dasar agama. Masa kanak-kanak adalah masa yang paling baik untuk meresapkan dasar-dasar kehidupan beragama, dalam hal ini terjadi dalam keluarga. Anak-anak seharusnya dibiasakan ikut serta ke masjid bersama-sama untuk menjalankan ibadah, mendengarkan khutbah atau ceramah keagamaan. Kegiatan seperti ini besar sekali pengaruhnya terhadap kepribadian anak. Slide selanjutnya. Fenomena pendidikan di sekolah. Pendidikan sekolah adalah bagian pendidikan dalam keluarga, yang sekaligus juga lanjutan dari pendidikan dalam keluarga. Kehidupan di sekolah adalah jembatan bagi anak yang menghubungkan kehidupan dalam keluarga dengan kehidupan dalam masyarakat. Pendidikan sekolah merupakan fungsi konservatif sekolah yang bertanggung jawab untuk mempertahankan nilai-nilai budaya masyarakat dan membentuk kesejatian sebagai manusia. Fenomena pendidikan dalam sekolah. Yang pertama, rekrutmen tenaga guru yang kurang profesional. Rekrutmen guru seharusnya menekankan pada aspek profesionalisme yang tidak hanya menekankan pada aspek administrasi semata, tetapi juga menekankan pada aspek psikologi. Yang kedua, siswa selaku subjek pendidikan. Minat belajar sangat penting dalam belajar dan pendidikan. Di sisi lain, mereka masih enggan untuk belajar, membaca, dan tak mau melirik perpustakaan. Yang ketiga, orang tua siswa dan lingkungannya. Orang tua siswa selalu menghendaki anaknya menjadi orang yang berguna di kemudian hari. Akan tetapi, sering harapan itu tidak seimbang. Pasalnya, orang tua sibuk dengan rutinitas karir kesehariannya. Yang terakhir, fasilitas penunjang pendidikan. Dalam dunia pendidikan, khususnya pada dunia sekolah, fasilitas sangatlah penting dalam membantu proses pendidikan. Terima kasih. Selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Baik, untuk sekian materi yang telah disampaikan. Kurang lebihnya silakan bagi teman-teman yang ingin bertanya bisa nanti disampaikan di Elena atau nanti bisa nanti lewat Zoom. Sekian dari kami, apabila ada kesalahan kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.